ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, Bapak sesepuh kita, guru kita, Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitul Mukminin beserta jajaran, kemudian juga yang kita banggakan dan kita muliakan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitul Mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah, kembali bersyukur dengan syukur maksimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan sehingga pada malam ini Bapak Ibu tanggal 16 Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah melampaui tengah bulannya. Maka Allah masih beri kita nikmat yang dengannya kita senantiasa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dengan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa nanti memberikan kepada kita syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, kembali kami ingatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran di dalamnya, mempelajari Al-Quran di dalamnya, melainkan nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dia diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatkumul malaikah, dia akan dikelilingi oleh, akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan dia akan disebut-sebut oleh Allah di antara penduduk-penduduk langit. Ini keutamaan yang kita dapatkan Bapak Ibu, insyaallah kalau niat kita ikhlas karena Allah semata dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedatangan kita ke rumah ini, ke masjid ini, insyaallah kita akan mendapatkan fadilah-fadilah tersebut. Dan mudah-mudahan hamba doakan selalu Bapak Ibu yang istiqamah hadir di wirid-wirid malam ini ya. Apalagi dalam keadaan penat, seharian tadi bekerja, seharian tadi beraktivitas, tapi masih menyempatkan untuk duduk sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala, intizar salat ba'da salat, menunggu dari satu salat ke salat berikutnya. Kita tadi salat isya berjamaah, duduk sejenak di masjid, kemudian menunggu. Kita tadi salat maghrib berjamaah, kemudian duduk sejenak, nanti datang lagi salat isya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, intizarus salat baina salat kafaratun lima bainahum. Menunggu salat ke salat itu penghapus dosa antara keduanya. Jadi selama duduk di situ, insyaallah dosa-dosa kita juga berguguran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini lambat-lambat saja Bapak Ibu. Temanya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi landasan kita pada malam ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 206 balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ambo kadang-kadang mau izin Bapak Ibu, lupa apakah kajian ko lah mau sampaikan di masjid ko atau mau sampaikan di masjid lain. Kalau seandainya ada dan mirip-mirip, barangkali kalau miripnya seketik, berarti mungkin ada persinggungan antara satu sama lain kajian. Tapi kalau dari awal sampai akhir mirip, langsung saya angkat tangan Ibu sampaikan, Ustaz, itulah disampaikan petang. Kadang-kadang lupa gitu karena tak tahulah di mana disampaikan kajian tu. Baik, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT berfirman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, dan kalian membencinya. Dan berperang itu sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dia, boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal dia buruk bagi kalian. Allah tutup ayatnya dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu, salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Apa mau uji dari konsentrasi Bapak Ibu? Langsung connect ya. Baik. Salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi aku bacakan terjemahan firman Allah tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bapak Ibu jadi bisa melihat, dicek di Qurannya masing-masing ya. Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berperang. Ini di zaman Nabi ya. Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berperang, berjihad. Di zaman Nabi konteks perang ya dalam bentuk fisik. Di zaman kita konteks perang dalam bentuk non fisik. Kecuali ada di beberapa tempat negeri Muslim yang para ulama sepakat untuk kontak fisik ya. Seperti misalnya di tanah Palestina yang tidak bisa dielakkan lagi, atau dulu ketika kita masih dijajah kontak fisik. Baik, Allah mewajibkan bagi kalian untuk berperang, berjihad, berjuang. Wa huwa kurhul lakum. Allah tahu fitrah kita sebenarnya membenci peperangan. Allah katakan sendiri wa huwa kurhul lakum, dan berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Jadi di zaman sahabat pun sahabat tidak suka berperang. Siapapun manusia yang hidup di dunia ini, tidak ada yang secara fitrahnya dia suka bersengketa, suka berkelahi, berantem, apalagi berperang. Tidak ada yang suka. Tapi Allah wajibkan waktu itu. Kemudian Allah bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian tidak menyukai perang, tapi ketika diwajibkan, boleh jadi kalian membenci sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ayat ini nanti bercerita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya kemauan, kita punya target-target yang sudah kita rancang, tapi yang akan terwujud nantinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita sebagai hamba-Nya. Dan berbicara tentang takdir ini bahkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu di antara 6 rukun iman, saking pentingnya. Jadi kalau 6 rukun iman itu salah satu saya tidak percaya, maka dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman pertama Bapak Ibu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada yang kedua, iman kepada antu'mina, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah SWT. Yang kelima, iman kepada Yaumul Akhir. Dan yang keenam adalah iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar Allah, baik qadar itu baik maupun qadar itu buruk. Iman kepada
ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketetapan itu ketetapan yang baik maupun ketetapan itu adalah ketetapan yang buruk. Tapi para ulama menjelaskan bahwasannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Yang ada hanyalah sudut pandang kita terhadap itu karena keterbatasan pengetahuan kita, karena keterbatasan ilmu kita, makanya kita menganggap jelek. Tapi sebenarnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita imani dan kita percayai, setiap ketetapan Allah itu baik sebenarnya untuk hambanya. Siapapun hambanya, baik pendosa sekalipun, kalau Allah tetapkan satu ketetapan, maka ketetapan itu adalah ketetapan yang baik, kendati kita melihat dari POV kita, dari kacamata kita itu buruk. Nah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang saya muliakan Allah taala, sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Ajibtu lil mu'min." Nabi mengatakan, aku takjub dengan orang-orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lah." Aku takjub dengan orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Pasti melainkan itulah yang terbaik untuknya. Jadi setiap ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian Allah, itu pasti baik untuk kita. Ini harus kita tanamkan dari dalam hati kita, bahkan ini menjadi landasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pai wa beko kadua masjid tasanduang kaki sakit. Boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, nanti kita lihat ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah, kita sedikit dulu mengenal macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir kepada Allah itu ada 4 tingkatannya. Takdir kepada Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tingkatannya yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Yang pertama adalah beriman kepada ilmu Allah yang ajali. Ilmu Allah yang ajali, yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ini tingkatan pertama ya. Kita beriman kepada kemahapengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ajali. Ada sebelum ada itu ada dan akan selalu ada. Kendati kata ada sudah tidak ada. Ini pernah dulu kami sampaikan kepada Allah. Di antaranya seorang harus beriman bahwa amal perbuatannya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melakukan. Bahkan sebelum kita ada, amal perbuatan kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis mengatakan ada seseorang la ya'malu bi'amali ahli jannah, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga hatta yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu cuman tinggal sehasta. Bapak Ibu sekalian Allah, bahkan sejengkal, zira' itu sejengkal, sampai jarak antara dia dengan surga itu sejengkal. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi ketetapan Allah lebih mendahului itu. La ya'malu bi'amali ahli nar, di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluhu, kemudian dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia ada hadis mengatakan ada orang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, Bapak. Dari KT kita cari saulah perangainya, di TPA hadir tarui, di SD saulah, SMP, SMA, kemudian sampai kuliah, tidak pernah terikat dengan tindakan hukum, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lihat. Tapi dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam kemahapengetahuan Allah, inyo ahli neraka nanti, inyo ahli neraka. Hatta sampai dia disitu dikatakan sampai jarak antara dia dengan surga itu sejengkal lagi. Hendak ya Bapak, sejengkal. Perumpamaan hadis yang sejengkal, saking dekatnya. Di penghujung hayatnya su'ul khatimah, masuk mati dalam keadaan yang jelek, dalam keadaan bergelimang dosa, kemudian dia masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Dalam hadis itu juga disampaikan
wa inna ahadan la ya'malu bi'amali ahli nar, ada seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, artinya sepanjang hidupnya melakukan maksiat saja terus. Semenjak ketik lah nampak dia bantu calon-calon penghuni neraka macam kan. Bahkan kita mengucapkan hal yang demikian, nauzubillah ya. Kita menghakimi manusia sementara kita sebenarnya bukan hakim. Jadi beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu sejengkal, saking dekatnya. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi ketentuan Allah, ketetapan Allah mendahului segala-galanya. La ya'malu bi'amali ahli jannah, di penghujung hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Fayadkhulahu, kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah tahu masing-masing awakku Bapak Ibu, kau masuk surga atau masuk neraka. Oh, berarti Allah menetapkan berarti kita masuk surga atau masuk neraka? Tidak. Itu kemaha pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat Maghrib dan Isya dimuliakan Allah. Jadi beriman kepada ilmu Allah yang ajali, ilmu Allah melingkupi segala-galanya. Kemudian tingkatan iman yang kedua Bapak Ibu Allah, mengimani bahwa Allah telah menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Kita harus yakin Allah sudah menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum bumi ini diciptakan, ribuan tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah menulis takdir masing-masing kita. Bahkan bila daun batang kayu jatuh, itulah ditulis di Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Ini takdir Allah SWT. Kemudian tingkatan yang ketiga, mengimani masyiah. Masyiah itu kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini di luar perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar perencanaan manusia, banyak orang yang sudah memiliki keilmuan di bidang itu, seperti saudara-saudara kita Bapak Ibu sekalian Allah, naudzubillah, kita doakan semoga yang terbaik bagi mereka. Yang kemarin berita baru-baru ini dua hari yang lalu ya Pak, di Garut ya kejadiannya, mau memusnahkan amunisi yang sudah kadaluarsa, memusnahkan amunisi kadaluarsa. Bapak dari kalangan TNI kita, berapa warga sipil ya yang ikut tewas, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Itu kan di luar perencanaan, padahal mereka memang sudah sehari-hari bergelut dengan itu, di luar perencanaan. Pasti aku yakin tidak ada yang menyengaja mati bunuh diri, itu tidak ada. Tapi ternyata terjadi ledakan di luar perencanaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, setiap segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, di alam semesta ini, tidak ada yang di luar perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan takdir yang keempat, yaitu mengimani bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah pencipta satu-satunya dan selainnya adalah makhluk, termasuk juga amalan manusia. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang takdir, dirincikan lagi oleh para ulama sedikit Bapak Ibu. Jadi takdir itu ada dua macamnya. Takdir ada dua macamnya. Yang pertama, takdir umum mencakup segala yang ada. Takdir ini yang dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah SWT, dan Allah telah mencatat takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Ini takdir yang sifatnya umum. Takdir yang sifatnya umum. Yang kedua, ada takdir yang merupakan rincian dari takdir umum tersebut. Itu yang kalau kita lihat dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat, di sana dikatakan bahwasanya Allah mencatat ketika bayi itu ada di dalam kandungan ibunya, dalam rahim ibunya, maka nanti dicatat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Seseorang itu akan ditentukan rezekinya oleh Allah. Ini takdir khusus. Allah akan tentukan rezekinya, Allah akan tentukan ajalnya, amalnya, dan sengsara dia atau bahagia. Takdir umum ini tidak bisa dirubah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh takdir umum? Kapan hari kiamat misalnya, kapan terjadi ini, kapan terjadi itu, yang sifatnya umum. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir khusus seperti catatan rezeki kita, kemudian catatan amalan kita, sengsara atau bahagia kita, ini bisa kita usahakan dengan doa-doa kita. Bahkan para ulama mengatakan itu sifatnya takdir tahunan, bisa kita
usahakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah taala agar dirubah takdir-takdir tersebut. Tapi tentu sesuai dengan balik ke tingkat kepercayaan iman tadi, tentu sesuai dengan ma'isyatullah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus kita timbul bertanya Bapak Ibu sekalian Allah, buat apa kita beriman kepada takdir-takdir ini sampai Allah tetapkan menjadi salah satu di antara rukun-rukun iman? Aku mau percaya takdir itu. Orang-orang non-muslim itu tentu dia tidak sampai percaya takdir Tuhan ini segala macam. Kita orang beriman, apa buah dari kita mengimani takdir Allah ini? Para ulama menjelaskan, di antara buah kita beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah agar hati menjadi tenang dan tidak pernah risau dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Aku fungsi awak percaya kepada takdir, membuat hati menjadi tenang dan tidak pernah risau dalam menjalani hidup ini. Jadi kalau awak maksimal keimanan kita terhadap rukun iman yang 6, khususnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar baik dan qadar buruk dari Allah Subhanahu wa taala, awak akan tenang dalam menjalani hidup, tidak akan cemas dan tidak akan takut Bapak Ibu sekalian mati Allah. Karena awak yakin setiap sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mau dapati ada sebagian kecil barangkali ya. Ada sebagian kecil orang sampai kini tidak berani naik pesawat. Aduh, fobia ketinggian, khawatir kok mati kok pas naik, khawatir kok jatuh gitu. Ada sebagian yang lain tidak berani naik kapal laut, menyeberang laut yang begitu luas dan dalam, karena dikhawatirkan kok nyampang ada apa-apa. Padahal orang sudah merancang itu dengan keilmuannya, bukan dengan modal nekat. Kalau nekat juga Islam tidak membolehkan, tapi sudah dirancang dengan keilmuan. Secara matematik duniawinya aman, secara matematik duniawinya akan selamat, tapi dia tidak berani, takut nanti kalau gimana. Kalau seandainya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin orang beriman takut dengan itu Allah. Karena dia yakin kok mati juga. Lekan jadi ada orang yang selama hidupnya lebih lama dia menantang maut dibanding tak menantang maut, tapi matinya baik-baik di atas kasur, baik-baik di rumah sakit. Ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah dalam beraktivitas menantang maut. Sehari-hari mungkin mengajar, sehari-hari mungkin bekerja di rumah saja. Tapi sekali mungkin melakukan perjalanan jauh, naik kapal atau naik pesawat, tahu-tahu pas sekali itu langsung jatuh pesawatnya atau langsung kapalnya tenggelam, meninggal dia. Kemanapun dia lari sebenarnya, kematian dia yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal dia akan tetap segitu saja. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian pergi, maka pasti kematian akan datang menghampiri kalian, sekalipun kalian berada di benteng yang kokoh. Maka orang beriman kepada Allah SWT santai aja. Mau pergi kemana, kata orang sini, dia santai. Kenapa? Karena dia yakin bahwasannya Allah sudah tetapkan di mana dia meninggal dan kapan dia akan diwafatkan oleh Allah dan bagaimana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 216 tadi Bapak Ibu. Kan Allah mengatakan tadi, boleh jadi sesuatu yang kamu anggap baik buruk untuk kamu, kemudian sesuatu yang kamu anggap buruk boleh jadi itu baik untukmu. Dan para ulama sepakat mengatakan tidak ada sejatinya takdir Allah itu yang jelek. Yang ada adalah pandangan kita, sudut pandang kita terhadap takdir itu yang terbatas. Para ulama juga menjelaskan mengapa Allah menakdirkan suatu takdir yang jelek kepada seseorang. Kenapa Allah menakdirkan suatu takdir yang kelihatannya jelek kepada seseorang? Lagi-lagi dijelaskan, yang pertama Bapak Ibu sekalian mengerti Allah, agar kebaikan itu dapat dikenal. Allah takdirkan takdir yang jelek agar kebaikan itu dapat dikenal oleh manusia. Apa contoh takdir yang jelek Bapak Ibu? Sakit misalnya.
Awak sakit masuk rumah sakit dirawat, sakit DBD atau sakit tipus dirawat di rumah sakit, atau usus buntu dirawat di rumah sakit, itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ya kita tetap melakukan ikhtiar manusiawi ya, untuk mencegah agar jangan jatuh kepada penyakit itu. Tapi kalau Allah sudah menetapkan akan terjadi itu ya pasti akan terjadi. Dengan Allah adakan takdir itu, baik Bismillah Allah, kita lebih mengenal kebaikan. Taraso dewa nikmat sehat yang Allah berikan. Makanya para ulama mengatakan as-sihhat tajun ala ru'usil as-sihhat la yaraha illa al-marda. Kesehatan itu, rasa sehat itu bagaikan mahkota di kepala orang-orang yang sehat, tidak bisa dilihat melainkan bagi orang-orang yang sakit. Jadi kalau awak yang sehat ini Bapak Ibu, baik ke rumah sakit, baik ke IGD, baik ke HCU ya, orang-orang yang sakit itu mencari di atas kepala awak ada mahkota seakan-akan. Ini awak fikir dalam kepala ini, cubalah kalau ambo sehat mau dia bapak, kalau yang ambo kan rajin ke masjid, cubalah ambo sehat mau dia si A, si B, si C, ambo akan melakukan ini, akan melakukan itu. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Karena dia tidak mendapatkan nikmat itu. Maka kadang-kadang kita diuji oleh Allah, nikmat itu sekali-kali Allah cabut sebentar agar kita merasakan nikmat yang selama ini kita rasakan, tapi kita tidak menjalani atau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kadang-kadang Allah takdirkan takdir yang jelek, yang buruk agar kebaikan dapat kita kenal dan dapat kita rasakan. Dan alhamdulillah kita yang hadir di masjid ini dalam keadaan sekarang ini sehat semua ya Bapak Ibu ya. Masih diberi oleh Allah nikmat mata, mendengar, melihat. Nikmat mata yang terutama kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nikmat mendengar, nikmat lisan. Allah masih beri kita kemampuan berbicara, kita gunakan untuk berzikir, berkata-kata yang baik. Ini merupakan bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata para ulama, kenapa Allah takdirkan takdir yang jelek? Supaya manusia menyandarkan diri hanya kepada Allah. Ketika awak sakit, ketika awak dia musibah oleh Allah, terpanggang rumah misalnya, atau kehilangan anggota keluarga kita, kemana kita harus bersandar? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditakdirkan takdir yang buruk, kita menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga supaya manusia bertaubat kepada Allah setelah ia berbuat dosa. Kadang-kadang awak lagi takdir oleh Allah SWT, takdir yang jelek, bawa motor, lupa jatuh, kecelakaan, kita langsung bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Barangkali takdir yang Allah tetapkan kepada kita barusan adalah karena dosa-dosa kita yang lampau. Jadi orang beriman ketika dapat sesuatu yang buruk, langsung mengintrospeksi diri. Bukan mengintrospeksi orang lain, tapi mengintrospeksi diri. Bahkan kata para ulama, lekan jadi jatuh rambut awak sahalai dan awak dirugikan atas rambut yang jatuh tu langsung introspeksi kepada Allah SWT. Barangkali ada dosa dan awak lakukan yang awak tak sadar. Lain jadi salai rambut jatuh atau bauban rambut salai Bapak Ibu, langsung introspeksi diri. Barangkali ada dosa yang kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Hilang piti 5.000 barangkali, kurang bersedekah, kurang berinfak. Aduh hilang barang. Boleh jadi ada suatu perbuatan dosa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah dalam menetapkan takdirnya. Dan ini jangan sampai dipahami juga pasrah, tak beda ya Bapak Ibu. Orang beriman tidak ada istilah pasrah dalam hati. Hilang barang awak pasrah, saya tak ada usaha, tak ada ikhtiar melakukan ini juga tidak dibenarkan. Kita tetap berikhtiar berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap menerima setiap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alasannya kenapa Allah takdirkan takdir yang jelek, banyak agar kita banyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenikmatan saya ada PN taruh kadang-kadang dia lupa gitu. Tak takana gitu baik. Kita cari kalau di kota-kota besar ya, kalau di kota-kota besar ada orang-orang yang bersifat arogan di jalanan, merasa sombong, merasa kuat, merasa punya power ya, karena merasa ada backing di belakangnya, karena merasa ada yang membentengi dia, maka dia berani melakukan semena-mena. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Allah tegur kita dengan ujian yang berupa takdir yang jelek tadi. Tujuannya ya
agar kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kenapa Allah takdirkan kita dengan suatu takdir yang kadang menurut kita jelek? Karena ada maslahat yang lebih besar di balik kesulitan atau musibah yang menimpa kita. Ini kunci yang luar biasa juga Bapak Ibu, karena ada maslahat yang lebih besar di balik kesulitan atau musibah yang menimpa kita. Ambil apakah pernah berceritakan di situ dulu? Ini kejadian true story dulu ketika kami masih kecil, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang tahu juga ya. Ada dulu seorang bapak-bapak dari Jakarta mau melakukan penerbangan ke Bangkalan itu kalau tidak salah, dengan salah satu maskapai yang dari Indonesia. Tidak pernah cerita yang salah. Dia datang ke Bandara Soekarno-Hatta itu sudah apa namanya itu? Dia pesawatnya masih nampak, masih buka, tapi untuk ke ruang tunggu sudah ditutup, sudah dikunci, tidak bisa lagi masuk. Marah bapaknya, emosi dia pada petugas segala macam. Disampaikannya lah kata-kata yang kurang sopan kepada petugas karena kekesalannya tidak diizinkan masuk untuk mengejar pesawat yang akan berangkat. Tentu tiketnya hangus karena dia tidak jadi berangkat. Akhirnya dia carilah tiket untuk berangkat hari itu juga. Dia cari penerbangan berikutnya. Rupanya penerbangan untuk sehari itu sudah habis. Akhirnya dia memilih berangkat untuk besok pagi, pesawat pertama setelah subuh. Belum sampai dalam perjalanan dia menuju rumahnya, belum sampai dia di rumahnya, ternyata dia dapat info breaking news bahwasanya maskapai yang dia akan tumpangi tapi tidak jadi karena dia terlambat beberapa saat saja, hilang dari radar, tidak didapati oleh tidak dapat oleh ATC, Air Traffic Control-nya. Kemudian beberapa menit kemudian dipastikan bahwasan pesawat itu jatuh. Pesawat itu jatuh karena tidak didapati. Maka bertugaslah tim SAR mencari. Apa yang dia rasakan Bapak Ibu? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia marah, dia mengumpat-ngumpat, tapi setelah itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya dia jadi berangkat hanya karena menyelamatkan ongkos tiket 400.000 waktu itu ya, sekitar tahun 2007 atau 2005-an gitu. Harga tiket sekitar 300-400 ribu, terkorbanlah nyawanya. Tapi dengan tiketnya hangus 300-400 ribu, alhamdulillah selamat nyawanya. Bahkan waktu itu sampai dia diundang di salah satu stasiun televisi untuk dimintai pendapat terkait dengan kenapa dia gagal berangkat. Saya itu diceritakannya segala macam. Mungkin kalau dia berpikir, bila aku akan masuk televisi, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, masuk TV jadi gara-gara hal yang demikian. Kadang-kadang itu Bapak Ibu sekalian, Allah beri kita takdir yang kelihatan jelek untuk menghindari musibah yang lebih besar dan memberikan maslahat yang lebih besar kepada kita. Maka orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia beriman kepada takdir, anteng saja hidupnya, santai saja, senayan aja dirinya. Misal pergi ke stasiun, lah berusaha secapek mungkin kira tipu di sinan talampe. Berusaha sedikit menego petugas, boleh nak masuk segala macam. Kalau tidak petugas, ya sudah, tidak sabar, pergi lagi. Boleh jadi ini baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketinggalan kereta, ketinggalan bus segala macam, orang beriman dia tidak banyak fikir, dia selesai ya sudah, berarti Allah tidak takdirkan dia berangkat situ. Boleh jadi ada takdir yang lebih baik untuknya. Tidak lulus anak di universitas, di kampus yang lebih bagus, yang diimpikan segala macam, ya sudah, berarti ini takdir. Tidak dapat jodoh sesuai yang diinginkan bagi anak muda, dapat jodoh sesuai yang diinginkan, ya sudah, alhamdulillah, berarti itu mungkin belum yang terbaik. Kita cari yang lain, banyak yang lain. Jadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai dunia adanya, karena banyak jalan keluar. Allah akan datangkan jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah, ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diberi oleh Allah takdir yang baik menurut kita, baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang hafal ya. Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi
ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu ma lam a'lam wa ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Beko berkirimkan ke grup kalau bisa baguskan insyaallah. Yang artinya, aku bacakan saja artinya. Nabi SAW mengajarkan doa, ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan dan yang ditunda. Jadi ada kebaikan yang disegerakan oleh Allah, ada kebaikan yang ditunda. Apa yang engkau ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Apa yang engkau ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu SAW kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan dan perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Di kalimat terakhirnya dikatakan wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu bi khaira. Aku mohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku, yang engkau tentukan baik untukku. Makanya Bapak Ibu sekalian Allah, kalau kita berdoa meminta kepada Allah terkait harapan kita ya, misalnya kalau anak-anak SMA misalnya dia minta, ya Allah luluskan aku di UI, luluskan aku di UGM, misalnya luluskan aku di UNAN, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA atau segala macam itu. Para ulama menyarankan dalam berdoa itu jangan kita tuh sampai mendikte Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan harapan kita, kemudian sampaikan kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pilihan yang terbaik menurutmu ya Allah. Nah, misalnya kita mau masuk, katakan misalnya kampus terbaik di Indonesia saat ini UI atau UGM atau ITB atau IPB apa. Sebut salah satu misalnya UI. Ya Allah, aku ingin kuliah di kampus A misalnya. Dan tolong berikan kepadaku takdir yang terbaik yang terbaik menurutmu. Berikan kepadaku takdir yang terbaik untukku menurutku. Ini isi doa yang kami bacakan barusan. Jadi kita meminta kepada Allah takdir yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah Maha luas. Balik kita sedikit Bapak Ibu sekalian Allah, tadi ambo tinggal seketek tentang seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga tapi di ujungnya dia masuk neraka. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka tapi di ujungnya dia masuk surga. Itu kita berpikir, kalau begitu untuk apa kita beramal kalau Allah sudah tahu kita akan masuk neraka atau kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jawabannya adalah Bapak Ibu, itu makanya kita selalu berdoa kepada Allah setiap sholat kita ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Maka kita berdoa setelah sholat, ya Allah, Allahumma as'alukal firdausal a'la, ya Allah kami minta kepadamu masukkanlah saya surga firdaus yang paling tinggi. Kita berdoa kepada Allah. Tujuannya apa? Agar Allah merubah takdir kita, agar Allah memperbaiki takdir kita, agar Allah memperbaiki takdir kita. Kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis itu, kenapa Allah sudah mengatakan seseorang si A masuk neraka, si B masuk surga, si A masuk. Kenapa Allah mengatakan? Karena kemahaluasan atau kemahatauan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pengetahuan Allah kita masuk surga atau masuk neraka, karena Allah beri kita pilihan. Allah tidak akan menghukum kita. Sering kita sampaikan, Allah tidak akan menghukum kita pada sesuatu yang kita tidak bisa pilih. Allah sama sekali Bapak Ibu tidak pernah menghukum kita pada sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Tapi Allah menghukum kita pada sesuatu yang bisa kita pilih. Orang gila pun tak sembahyang, tak akan masuk neraka.
tidak akan masuk neraka. Karena dia tidak bisa pilih itu. Akalnya tidak berfungsi. Terus bagaimana nanti ketetapan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala? Catatan amalnya sampai awal permulaan dia gila. Jadi kalau dari usia akil balik, usia 5 tahun, 5 balik tahun misalnya Bapak Ibu, dia sehat otaknya. Kemudian di usia 21 tahun gila dia. Stop amalnya di sana. Dianggap dia tidak ada dulu. Pause walaupun dia masih hidup. Jadi catatan amalnya dari umur 15 sampai usia 21, stop, pause. Kiranya dia bau be, baik ke haji sa'anin berulang-ulang. Di usia 35 sehat cegak, berfungsi akalnya kembali. Jalan catatan malaikat ini. Usia 35 jalan catatan. Disambung catatan amal sebelum usia 21 batang. Semua catatan amal. Sampai belum? Sampainya meninggal. Kalau tidak meninggal sebelum meninggal, gilonya dia. Umur 35 sehat, umur 45 bangkit gilo ya. Tak berfungsi akalnya, stop lagi catatan amalnya. Stop. Sampai dia meninggal tak sembuh-sembuh dia, berarti catatan amalnya dari usia 15 sampai 21, kemudian nyambung usia 35 sampai 45. Itu aja catatan amalnya. Itu nanti akan ditimbang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu. Kalau dia gila dari lahir, dari usia sebelum akil balik, maka dia dianggap seperti anak bayi yang nanti akan menjadi tabungan catatan amal bagi kedua orang tuanya. Kalau dari kecil memang tidak bisa berfungsi dengan baik pikirannya, tidak bisa dia mengontrol dirinya, maka dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak bayi yang meninggal di waktu kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, hanya menghukum kita pada perkara-perkara yang bisa kita pilih. Kalau ada orang membunuh orang lain, ini dalam keadaan emosi, Pak Ustaz, itu tidak berfungsi akalnya dah. Apakah dia dihukum kena itu? Ya jelas dihukum kena itu. Karena sebenarnya sebelum dia emosi, dia bisa milih emosi atau tidak. Sebelum dia emosi, dia bisa memilih mau emosi atau tidak. Tapi dia memilih emosi sampai dia bunuh orang lain, dia dihukum kena itu. Tapi kalau orang gila, dia tidak bisa milih. Mana dia bisa milih dia gila atau tidak? Ketika dia gila, Allah tak akan catat amalan dia selama itu. Tapi sepanjang akalnya sehat, maka Allah masih minta pertanggungjawaban kepada kita. Jadi agama ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang sehat secara akal, kendati fisiknya tidak sanggup. Kalau tidak bisa sembahyang, tidak bisa bergerak, tubuh tetap wajib salat, tetap wajib, Bapak Ibu, tetap wajib. Karena akal kita masih berfungsi. Tapi kalau akal sudah tidak berfungsi, kita tidak bisa memilih perilaku kita, maka Allah juga tidak akan catat amalan kita sebagai amalan baik atau amalan buruk. Dan Bapak Ibu sekalian Allah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan kajian singkat pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Intinya adalah setiap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik untuk kita tetap berikhtiar, berusaha sebagai manusia untuk mendapatkan takdir-takdir yang baik. Tapi tetap kita sisakan ruang takdir ketetapan Allah, yang mana Allah sudah tetapkan sesuatu yang Allah lebih tahu daripada kita yang pengetahuan kita terbatas. Semoga dengan ini kita sebagai seorang mukmin selalu yakin dalam menjalani hidup ini, karena Allah menetapkan sesuatu dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.